Topik yang pertama akan dibahas pengertian paragraf. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, paragraf bisa disebut dengan alinea. Sementara itu, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf bisa diletakkan di awal, tengah, akhir, atau juga bisa digabungkan di awal dan akhir. Gagasan pokok dalam paragraf berfungsi sebagai kunci isi paragraf. Gagasan pokok tersebut mempermudah pembaca untuk memahami maksud yang disampaikan penulis. Lalu dalam satu paragraf berapa kalimat sih? Secara umum, satu paragraf mengandung 4-10 kalimat yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, hal tersebut tergantung dengan gagasan yang ingin dikembangkan penulisnya. Topik yang kedua, fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf berguna untuk mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, paragraf berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis itu mudah dipahami dan lebih logis serta sistematis. Yang ketiga, paragraf sebagai tanda pergantian gagasan baru. Ini juga berlaku apabila dalam sebuah artikel berisi banyak gagasan. Topik yang ketiga, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, berisi satu gagasan utama atau gagasan pokok dan dilengkapi dengan gagasan pendukung sebagai penjelas. Yang kedua, kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. Yang ketiga, gagasan utama dan gagasan pendukung dikemas dengan kalimat yang lugas dan efektif serta tidak bertele-tele. Dan dalam sebuah paragraf, antar kalimatnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Topik yang keempat, jenis-jenis paragraf. Ini dibagi menjadi dua, berdasarkan letak kalimat utama dan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan letak kalimat utamanya itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diletakkan di gagasan pokok di awal paragraf. Kemudian kalimat penjelas berada di kalimat kedua dan seterusnya. Paragraf induktif, apabila kalimat utama pada paragraf deduktif ini berada di awal, maka paragraf induktif ini kebalikannya. Ciri utamanya, paragraf induktif itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf, dan kedua kalimat penjelasnya berada sebelum kalimat utama dan bisa di kalimat pertama. Lalu paragraf campuran, deduktif, induktif. Sesuai dengan namanya, deduktif, induktif atau campuran, ini merupakan kalimat utamanya ada di bagian awal dan akhir. Walaupun muncul dua kali, namun bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Fungsi dari dua gagasan utama dalam satu paragraf itu untuk mempertegas informasi. Lalu berdasarkan tujuannya, itu dibagi menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf narasi itu dibuat untuk menceritakan rangkaian kejadian, baik secara yang terjadi secara nyata atau fiksi, berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah bisa merasakan kejadian tersebut. Lalu paragraf deskripsi, ini isinya mengenai gambaran sebuah peristiwa atau objek. Tujuannya untuk memberikan penjelasan untuk pembaca terkait peristiwa atau objek yang sedang dibahas. Paragraf eksposisi, ini juga berisi informasi ilmiah atau non-fiksi. Tujuannya untuk memberikan informasi atau ilmu baru kepada pembaca. Menulis paragraf eksposisi ini juga harus berdasarkan sumber yang jelas, penelitian, pengalaman, dan pengamatan. Lalu paragraf argumentasi. Ini biasanya ditemui di teks opini atau naskah debat. Tujuannya untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat untuk meyakinkan pembaca. Dasar dari paragraf argumentasi ini supaya penulis bisa berpikir kritis dan logis. Paragraf persuasi ini adalah berisi ajakan. Tujuannya untuk membujuk membaca agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan penulis.
supaya pembaca pun tergerak hatinya. Poin yang kelima, unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf itu adalah unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi untuk membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya nih, kalimat utama tanpa kalimat penjelas itu tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur paragraf terdiri gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Gagasan utama itu adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menari di mata pembaca. Kalimat utama ini adalah kalimat yang bersih gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung. Lalu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ini adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data-data yang valid. Konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi ini dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, misalnya dan, sehingga, agar, sebelum. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf, misalnya jadi, oleh karena itu, namun. Contohnya, hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di atas saat sedang keluar rumah. Topik yang keenam, cara menulis paragraf yang baik. Yang pertama, tentukan ide pokok, identifikasi gagasan utama yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Yang kedua, buat kalimat topik. Itu sampaikan ide pokok dalam satu kalimat yang jelas dan singkat. Ini adalah kalimat topiknya. Yang ketiga, kembangkan kalimat pendukung. Buat kalimat-kalimat yang mendukung dan menjelas ide pokok. Bisa berupa fakta, contohnya detail lain yang relevan. Yang keempat, tambahkan detail dan bukti. Sediakan detail dan bukti yang relevan untuk memperkuat argumen dalam kalimat pendukung. Yang kelima, buat kalimat penutup. Sediakan kalimat penutup yang menyimpulkan gagasan utama atau memberikan kesan akhir yang kuat. Yang keenam, periksa koherensi dan kohesi. Pastikan semua kalimat dalam paragraf saling berhubungan dan mengalir dengan baik. Gunakan kata transisi untuk menghubungkan kalimat-kalimat tersebut. Yang ketujuh, edit dan revisi. Periksa kembali paragraf untuk memastikan kejelasan, kebenaran, dan efektivitas. Topik yang ketujuh, syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi, sudut pandang, dan ketuntunan. Yang pertama, kesatuan. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama atau topik pokok. Kepaduan. Kalimat dalam paragraf harus saling terkait dan logis. Yang ketiga, ketuntasan. Paragraf harus lengkap dan menyampaikan gagasan utama dan detail pendukung. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Penulis harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Yang kelima, keruntutan. Paragraf harus memiliki urutan kalimat yang logis dan mudah diikuti. Urutan ini berupa urutan kronologis, urutan spesial, urutan hierarkis, atau urutan logis lainnya.